Hari kita ngobrol bersama pasangan muda nih, Dinda Haus sama Ray Bayang. Terima kasih udah mampir ke sini. Makasih udah diundang, Bang. Dinda nih sepupu jauh loh padahal, Iya. tapi kita jarang ketemu ya. Iya, Bang, ketemunya selalu di kerjaan. Pernah syuting film bareng, terus Manusia habis itu setengah salaman. bener, habis itu kita ketemu lagi di podcast. Tapi sebenarnya kita saudaraan, sempat main ke rumah juga kan Iya. waktu itu ya Dinda ya. Jadi Bunyi apa kakeknya tuh? itu alarm obat mata kamu, sayang. Mata. Taruh buat mata. Iya. Mau pakai dulu nggak lo daripada? Enggak sih, udah duluan tadi. Oh gitu, mendahului ini jamnya. Jamnya Aman ya? Berapa jam sekali pakai obat matanya? 3 jam. Karena lagi ini ya, lagi radang. lagi radang mata kan, merah-merah gitu. Berapa hari radangnya? Udah mau 2 minggu ya? Udah 2 minggu. Udah mau 2 lama. minggu. Lama juga. Ini sakit mata terlama kayaknya. Tapi nggak pernah ini apa sih? Nggak pernah ada yang ketularan kan di rumah kan? Justru nular. nular dari anak pertama. Oh anak dulu, yang kena sakit mata. Iya. Anak Tapi yang dia kecil. cuma 5 harian ya? Iya, 5 harian. Terus kamu sama sepupu sampai bengkak. Oke, Matanya. sepupu sampai bengkak. Nularnya karena bantal kayaknya. Oh, kah? Bantal, Oh, bantal. karena matanya di bantal gitu. Tidur iya bantal, terus ditidurin sama anak kayak gitu-gitu kan. Oh, oke. Udah lama banget sih. Gue baru besok mau cek mata lagi. Oh iya. Karena udah umur 40. Oh. Jadi dicek plus apa enggak. Jadi kalau baca tuh sekarang udah buram nih, segini udah buram. Oh itu biasanya kayak gitu sih, mama juga kayak gitu ya? Iya. Mama, Sama papa. oh, dibandingin sama mama. Udah. Iya memang udah masuk ke umur-umur situ sih. Terakhir cek tuh waktu periksa mata keranjang semua isinya. Oh gitu. Mata keranjang ya, Bang. Makasih udah dibantuin. Kita apa? Kamu connect nggak jok sama bapak? Connect Jokes Bang. bapak, jokes ibu-ibu sih kalau masuk ke situ ya. Kalau aku ini pas dicek duit semua. Waduh, matanya hijau. Hijau. Kalian ini juga termasuk salah satu pasangan yang nikah muda ya waktu Iya, itu Bang. ya. Kalau nggak salah pas kamu 21 apa berapa sih? Aku 23, Ray 21. Oh, Rey-nya 21, kamunya 23. Apa ini plus minus menikah muda nih? Karena aku nikahnya lumayan udah 30-an tuh waktu itu tuh. Udah mateng ya bang ya? Hah? Udah mateng kan? Iya maksudnya udah hitam di pohon nih. Bukan cowok tuh lagi. Itu kalau buah udah Iya meledak. Udah matang, udah matang. Kalau gua udah meledak. nggak enak ngejawabinnya. Udah begini. Apa tantangannya nikah muda? Kalau gue ya, kalau gue nikah di umur segitu pas anak lahir tuh agak ngerasa seandainya bisa nikahnya lebih awal. Oh, malah gitu ya? Karena bisa ketemu anak lebih cepat. Kalau kalian apa di pernikahan 21, 23 itu ada tantangannya kah? Atau semuanya justru lebih happy karena masa mudanya bisa bareng atau gimana? Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke karena kan habis nikah tuh langsung isi kan, Bang. Oke. Jadi dan kita tuh nggak pacaran. Jadi definisi yang pengenalan aja tuh rasanya masih kurang. Awal-awal Oke. sih gitu sih. Terus langsung dikasih anak, alhamdulillah gitu loh. Di saat keluarga tuh ada yang susah punya anak kayak gitu sebenarnya aku ngerasa kayak alhamdulillah banget Allah kasih aku cepat punya anak. Cuma memang ya mungkin penyesuaiannya itu ya sayang ya yang kayak oh ternyata gini, lumayan agak panik aja sih kayak oh ternyata gini. Panik Dibilang pas nikah? nggak panik pas langsung isi itu loh. Oh. Kayak pas ngurus anaknya gitu kan. kayak set gitu prosesnya lebih singkat prosesnya ya. tuh kayak cepet banget gitu loh. Karena mungkin ketika nikah itu kan pengen ngerasain gue mau Pacaran dulu nih, nikah dulu nih gitu kan. Terus tiba-tiba udah langsung isi. Jadi kayak terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kali ya. Singkat gitu ya. Singkat Terlalu aja sih singkat rasanya. ya. Tapi ya lagi-lagi sih harus disyukurin sih semuanya. Iya, Jadi iya. nikmat aja sih rasanya. Walaupun lika-likunya banyak ya. Iya. Karena kalian kan 3 kali ketemu ya, terus nikah ya? Apa gimana sih ceritanya waktu itu? 3 kali ya. Tiga kali pertemuan ketiga diajak nikah. Iya betul. Oh iya, kan sebelumnya apa? Film bareng atau gimana? Ada project bareng tadinya. Ya kan kita ketemu terus pertemuan kedua juga diajak sama PH-nya buat nge-review film tentang pernikahan juga. Pas pertemuan ketiga mutusin buat ketiga tuh langsung ke rumah ya. Iya, kamu langsung ke rumah. rumah Oh iya? ngajakin buat Iya. nikah. Pertemuan pertama itu satu project? Atau apa? Baru Mau dikenalin. dikenalin untuk satu project. Untuk di satu depan project. bioskop. Oh iya? Di depan bioskop waktu itu. Depan bioskop masih depan bioskop? Jadi kita tuh sama-sama datang untuk
nge-review gitu loh. Oh, nge-review film. Oke. Itu gini gitu. Cuman kita sama-sama telat nih, jadi kita nggak nonton sama sekali. Oke. Nah, Lalu? cuman ya udah pas ketemu, ini dikenalin, ini bakal jadi pasangan kamu di film ini gitu loh. Akhirnya, oh ya halo Dinda, halo Ray gitu. Cuma 15 menit sih nggak nyampe ya sayangnya. Oke. Habis itu udah pulang. Itu ada pas pertemuan pertama udah mulai ada percikan-percikan gitu Nggak belum? ada lah. Jujur aja nggak apa-apa. Enggak kan kamu yang bilang, ih ini adem kayak bin masjid kata kamu. Oh, dibilangnya ada. Kata manajer, almarhum manajernya Ray dulu. Oh, itu udah mulai ada bisik-bisik gitu. Adem banget nih Tapi wajahnya. aku taunya pas abis nikah. Tapi sebenarnya kalau spesifik kecantol enggak sih. Enggak. Pada saat itu cuman Iya, ngelihat iya. kayaknya menarik nih gitu ya. Iya kayaknya Saat kayak ketemu. kayak adem aja sih bawaannya. Biasanya kita ngeliat cewek kalau misalnya ceweknya agak gerasa gerusuk gitu kan pasti kita bisa ngerasain kan. Oh, panas nih, panas. Enggak juga sih. Kan Bisa lawannya kita adem kan. bisa ngelihat karakternya. Oh ini dia kayak kalem deh, kalem, tenang kayak gitu. Gitu. Saat itu niatnya karena mau dipasangin buat film bareng. Heeh. Ya udah kita berusaha baca karakter aja sih. Oke. Kayak gitu. Nah, itu pertemuan pertama tuh. Iya. Udah tukeran WA kah atau Tukeran Instagram waktu itu. oh tukeran IG. IG kamu apa? Pas segala macam gitu. Pertemuan kedua berapa lama dari pertemuan pertama itu? Pertemuan pertama Oktober, pertemuan keduanya Februari. Wah, jauh ya? Jauh. Tapi semasa itu IG dia sempat Komunikasi dikasih gitu. love mata love. Nggak ada. Nggak? Api-api Nggak. gitu nggak? Paling cuman komen-komen, tapi itu tuh lebih kayak ke komen biasa aja sih bang. Oh, di story atau di Enggak di postingan? komen-komen postingan. Oh, komen postingan. Karena Sama kita tuh paling ada DM komunikasinya itu, tuh Sam. lebih ke ini sih apa? Ya, kamu gimana nih udah dapat ininya belum skripnya Naskah gitu. gitu. Kerjaan. Iya kayak gitu. Belum ada rasa tuh sama sekali tuh. Belum ada sih. Gokil. Terus pertemuan kedua. Pertemuan Di kedua. mana nih pertemuan kedua? Di kantornya Falcon. Di kantor Falcon. Di kantor Falcon. Ini jujur ya, harus jujur ya. Hah, Kenapa tuh? Kenapa tuh? Apa nih? Apa yang yang bisa tidak jujur apa ini? Enggak, pertemuan emang kedua. maksudnya ke sana juga untuk nonton film juga, film orang. Jadi bukan film kita, karena kita belum syuting. Oke. Lama banget syutingnya. Itu kalau Falcon ngajak ke kantor nonton film orang lain tuh maksudnya apa? Buat minta masukan atau Biasanya kan suka kayak ada screening film bareng-bareng sama artis-artis lain kayak gitu loh bang. untuk Kayak minta ngasih review masukan? gitu loh, minta review. Iya, Minta masukan lah ya review Iya. menurut kamu gimana nih gitu? Iya. Atau buat promo justru? Buat Sekalian promo promo. justru. Oh, I see. Oke, dia ajaklah kantor Falcon. Yang di sini kan, yang dekat Mampang kan? Kalau nggak Iya. salah. Masih di situ ya berarti ya? Masih di situ. Oke, terus datang kantor Falcon ketemu dia lagi nih. Ketemu sama Ray. Telat sama... lagi nggak dia nih? Telat lagi nggak dia? Enggak. On time. Sebenarnya yang sekarang. pertama telatnya bareng. Oh. Barengan kita. Makanya kita nggak, yang pertama tuh kita nggak nonton sebenarnya filmnya. Iya. Cuman review gitu aja. Oke, datanglah ini berdua ke kantor Falcon nih. Terus apa yang terjadi? Enggak berdua. Jadi banyak sama teman-teman lain juga. Oh ya, maksudnya ketemu di situ. Oke, lalu Lumayan. Ya udah, terus kita nonton di tengah-tengah bioskop itu. Ini aku jujur ya. Di tengah-tengah bioskop memang aku nanya sama dia. Kamu udah pernah pacaran atau belum? Karena kok tiba-tiba nanya udah pacaran apa belum? jadi gini bang, di film itu kan film teman tapi menikah. Nah, Oh, terus, iya. nah film yang akan kita berdua peranin itu kan pasangan kan. Oke. Nah aku tuh ngelihatnya tuh kayak nih orang belum pernah main film, Ray. Nah aku tuh lebih ke pada saat itu belum? Pertama iya. belum Wow, pernah oke. main film. Nah terus aku mikir gini, dia kalau dia belum pernah main film, terus ditambah dia belum pernah pacaran juga, aku mikirnya kan ke sana kan. Ini bisa nggak ya dapetin chemistry-nya? Lebih ke situ bang. Sumpah Allah ya aku nggak bohong. tapi kaget juga sih tiba-tiba Iya kan? ditanya, kok pada pacaran nggak gitu kan? Kaget juga ya. Oh ada lagi pertanyaan yang lebih kaget lagi. Apa tuh? Apa ya waktu itu ya? Lanjut berarti ya. Iya. Habis kita nonton, itu kan kalau misalnya di Falcon tuh ada kayak mini bioskopnya gitu kan. Iya. Turun tangga, terus tiba-tiba dia nanya gini, kamu tuh ada rencana nikah muda nggak? Kayak gitu. Karena Itu sih sinyal abis sebenarnya. nonton nggak ada ngaco. Sumpah nggak ada banget. Hubungannya Itu sama gimana film yang kira-kira? akan kalian perankan apa tuh pertanyaan itu? Hubungannya karena kan emang di situ kan dipasangin aja. Jadi aku tuh kayak nih anak bisa ini nggak ya dapetin chemistry-nya Oke, gitu nggak ya? oke. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Oke. Karena aku pun juga pada saat itu tuh masih dekat sama masa laluku. Gitu. Oke. Jadi kamu nanyalah tanpa niat apapun nih. Tanpa niat apapun. Kamu menerjemahkan pertanyaan itu dengan ini jangan-jangan mancing atau justru kayak biasa aja? Enggak sih sebenarnya saat itu biasa aja. Biasa aja dengan Karena pertanyaan kita itu. juga mikirnya buat saling ngulik karakter aja sih biar chemistry-nya dapet. Karena kalian di film yang nanti main sama Falcon pada saat itu jadi pasangan. 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 Oke.
Oke, terus abis itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan lainnya kah? Enggak sih, itu pulang ya. Pulang habis itu. Habis itu pulang misah tuh? Berapa bulan ya saat itu? Itu kan Februari. Februari. Terus kamu yang ke rumah tuh April. April itu sebenarnya niatnya mau ngajak dia buat bagi-bagi sembako. Kan bulan puasa. Jadi kayak yaudah mau nggak join? Kebetulan aku tuh punya grup musik yang cowok-cowok. Udah pernah nikah semua, terus kayak ajak aja Dinda gitu karena udah kenal kan. Jadi aku ngajak dia sekalian kayak ada yang cewek-cewek kok, nanti kamu gabung sama cewek-cewek aja gitu. Ke rumah. Habis itu langsung sekalian ngomong buat niat taarufin dia. Itu kayaknya satu kan sembako tuh niatnya ya. Kan datangan buat mau bagi sembako nih. Tuh tiba-tiba bagi sembako jadi taaruf tuh gimana? Medianya sembako sebenarnya. Oh niatnya udah ada. Ngajak ada. taarufnya tuh udah ada. Jadi 3 bulan itu udah ada gejolakan yang kayak saya tuh mau nikah muda. Terus pengen itu seperti ini. Cuman ditemuinnya ini. Terus yang nggak ada salahnya untuk coba kan taaruf juga belum langsung nikah gitu kan. Sama-sama coba perkenalan. Ya udah pas datang ke rumah kebetulan mamanya nyambut dengan baik, ada abang-abangnya. Tunggu dulu, lo datang nih. Iya. Datang. Kamu siap-siap dong di kamar kan. Dia datang masuk ruang tamu dong. Iya. Duduk nih dia kan. Terus lu ngapain? Apa yang terjadi tuh ketika lagi duduk gitu? Ibunya keluar, mamamu keluar. Baru bilang. Sebenarnya saat itu tuh manajerku yang keceplosan. Pengennya sih nggak sekasar itu ya, pengennya soft dulu ya. Cuman tiba-tiba dia ngomong gini. Jadi maksud kedatangan kita sini tuh mau ngajak Dinda buat bagi-bagi sembako sekalian. Ada yang mau sampaikan mungkin kayak gitu. Ya udah akhirnya nggak ada persiapan kata-kata. Ngeliat mukanya Dinda juga. Kamu kayak udah ngerasa ya? Enggak. Kan kamu ngomong ke mama. Iya aku lebih ngerasain karena aku tuh posisinya gini. Kamu kan yang nge-DM yang mau bilang mau serius itu loh. Oh kita udah DM-an itu ya. Oh sebelumnya udah ada ini. Tipe suami idaman aku nanya dia. Iya dia udah nanya duluan tipe suami idaman. Wow. Itu doang. Jadi aku udah sempet ngomong sama mama tuh bang kayak, mah kalau ini kan temen Dina mau datang ke rumah. Tapi Dina nih nggak ada ini pun sedikit apa saya gimana ya? Ada kecurigaan aja gitu loh. Belum ada rasa. Belum ada rasa dan kalau dia ada menjurus tolong alihin ya. Bahkan aku sampai ngomong kayak gitu. Udah mau ditangkis tuh sama mama tuh. Perisai ya. Iya, apalagi kan maksudnya mikirnya di bawah aku juga umurnya gitu. Pada saat itu kamu mikir gitu karena 2 tahun di bawah kan. Terus lalu ya mungkin aku juga mikirnya dia ini kan lagi apa ya, lagi senang-senangnya di entertain gitu, lagi meletes-meletesnya lah kasarnya gitu kan. Jadi kayak takutnya malah gimana gitu loh. Jadi aku kayak udahlah nganggapnya cuma bercandaan doang gitu. Ternyata pas datang mama yang ngerespon duluan justru. Mamaku malah ngerespon. Terus kamu kayak bukannya kita sudah sepakat tadi kita mau ditangkis gitu. Tapi aku tolak pada saat itu. Kamu bilang apa? Aku bilang banyak warga nunggu sembako kita. Kamu bilang apa waktu itu? Aku bilang butuh waktu. Iya aku butuh waktu gitu. Jadi aku belum bisa kasih jawaban sekarang. Aku pokoknya 2 kali atau 3 kali gitu. Bagiku bukan penolakan sih itu. Soalnya kan butuh waktu. Bukan langsung kayak aku nggak mau. Saklek gitu iya. Ya tapi udah. yang terakhir kan aku sempat tolak. Iya. Akhirnya apa yang membuat kamu terima? Karena restu orang tua. Oh, mama bilang ya udah sama dia aja deh kayaknya serius. Dan nikah muda lah kalian ini ya. Akhirnya kita menikah. Dan punya anak ya. Dan punya anak. Nah, karena dan ini ada hubungan sama Falcon juga nih, karena setelah lahiran anak pertama, kalian syuting film. Jadi kita syutingnya tuh menjelang nikah, film pertama. Syutingnya menjelang nikah film pertama. Oke. Ini yang judulnya apa nih? Ini judulnya Cinta Subuh, beda. Cinta Subuh. Oke, Cinta Dari Subuh Falcon nih. juga. Syutingnya bukan menjelang nikah, syutingnya sudah menikah. Readingnya menjelang nikah. Menjelang nikah. Readingnya menjelang nikah. Pokoknya nikah lah ya. Iya, nikah. Pokoknya ada nikahnya itu. Syutingnya setelah menikah. 5 hari setelah nikah syuting. Oke, 5 hari setelah nikah syuting Cinta Subuh. Cinta Subuh. Oke. Lalu anak lahir nih. Iya. Nah, ini sekarang film ini nih yang lagi mau tayang. Iya. Judulnya Bidadari Surga. Oke, aku udah nonton tuh trailernya tuh. Tapi buat yang di rumah, filmnya soal apa nih? Ceritanya kayak gimana nih? Sebenarnya filmnya itu tuh apa ya? Ini tuh tontonan yang luas banget ya. Apalagi sekarang tuh kan banyak banget orang sosial eksperimen
Tanpa orang cuma lihat tontonan eksperimen itu doang gitu kan. Tapi orang nggak tahu di balik itu ada yang tersinggung karena mungkin bagi satunya bercandaan, bagi satunya lagi itu bukan bercandaan. Ini konteksnya karakter kamu ini ya, YouTuber kalau nggak salah. Iya, YouTuber ngelakuin sosial eksperimen. Eksperimen buat minta dia buka hijab, aku kasih duit. Ternyata Oke. itu konflik pertama kita sampai akhirnya muncul ketertarikan untuk saling kenal, ngelewatin tantangan-tantangan dari keluarganya kayak gitu-gitu. Itu filmnya soal dari kejadian itu kalian jadi dekat. Oke, terus romantis ya. drama romantis. Ada Om Indronya tuh. Ada Om Nah, itu Indronya. tuh jadi apa Om Indro di situ? Jadi ayahku. Oh, jadi papa. Iya. Jadi papaku. naklukin Om Indro sebenarnya. Harus naik Dan yang Harley dulu lucunya tuh. itu film sebelumnya Om Indro tuh jadi papaku. Oh, tukeran bapak. Tukeran bapak gitu. Tukeran bapak. Itu di film mana dia jadi? Cinta subuh. Cinta subuh ya? Iya, cinta Oh, subuh. tukeran jadi bapak. Oke. Nah, ini syuting katanya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Apa yang kalian masih inget soal filmnya? Kita berusaha sih tadi di mobil ya. Jangan sampai salah karakter nih. 4 tahun yang lalu loh itu. Iya. 4 tahun yang lalu. Apa yang masih diingat? Karena itu baru lahir anak pertama kan. Apakah waktu itu ada rasa gua mau break dulu dari film, mau ngurus anak dulu, tapi akhirnya main juga. Sempat ada dilema-dilema itu nggak untuk syuting film Bidadari Surga ini? Pastilah Kak, karena aku tuh kan sebenarnya menyelesaikan kontrakku kan pada saat itu tuh. Sama Falcon. Aku Iya. masih ada kayak 4 filman lagi waktu itu sama Falcon. Akhirnya ya emang harus aku selesaikan gitu loh. Oke. Walaupun posisinya aku tuh masih nyusuin, tapi gara-gara di film ini tuh aku sempet yang lepas ASI. Kadarullah. Qadarullah gitu. Oh. Tapi ya udah gitu nggak apa-apa. Dia anak pertama gitu. Oke, ya karena tuntutan kerjaan juga kan Iya. pada saat itu. Tapi ini nggak sempat kepikiran nggak pas lagi syuting gitu anak gue apa dibawa juga pas syuting atau? Nggak dibawa sih, cuman dia ada main ke lokasi. Tapi kalau setiap hari gitu nggak. Oh, jadi emang dititipin lah ke mama atau ke dititipin ke keluarga mama. lah ya pas main di film ini. Iya. Berarti tantangannya lebih ke arah situ kah karena punya anak pertama atau ada tantangan lain ketika di film ini soal actingnya gimana? Kalau soal aktingnya lebih ke gini sih, kita tuh kan beberapa kali film selalu dipasangin bareng. Oke. Nah, jadi tuh kadang untuk ngebedain karakter kita yang di film Sebelumnya. Bidadari Surga sama di sebelum-sebelumnya tuh atau sesudahnya tuh itu prosesnya lumayan agak susah tuh Bang. Karena kan Oh. apalagi kayak untuk kayak aku kan dihijabin ya udah karakternya gitu aja gitu loh. Beda sama kalau misalnya kayak ini menurut POV-nya aku ya, kalau misalkan kayak Rey kan mungkin masih bisa diakalin lewat Style. rambut atau apa kayak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita nih para hijabers tuh agak susah untuk acting gitu, untuk dibeda-bedain karakter. Lebih di situ sih, apalagi kalau pasangannya sama. Kayak karakter tuh maksudnya secara fisik gitu ya? Secara fisik, secara acting pun kalau misalnya bareng sama orang yang sama tuh kadang agak ini gimana ya, kita marahnya harus beda nih sama karakter kita di film yang ini kayak gitu loh. Apalagi kita tuh drama Menarik juga ya. romance terus kan. Mungkin lebih ke Drama, style itu kan romance, bisa menunjang kan. religi lagi. Iya. Tapi akhirnya apa yang terjadi setelah kan Bidadari Surga syuting? Cinta Subuh ya. Subuh. Cinta Subuh syuting, abis itu kan Bidadari Surga. Enggak, abis itu ke Kasimpian. Oh, ada yang lain lagi, Ada lagi. di tengah. Berarti ini film ketiga setelah nikah. Ini film ketiga setelah nikah. Oke. Berarti kan udah ada di yang kedua juga berpasangan. Berpasangan dan belum tayang. Oh, kita ketemu 4 tahun lagi kali ya. Kelamaan dong. Banyak banget Falcon stoknya ya berarti ya. Iya. Banyak banget. Tinggal ngantri aja berarti ya. Oke. Berarti yang kedua juga kalian berpasangan. Iya. Pasangan. Yang pertama berpasangan, kedua berpasangan, yang ketiga juga berpasangan nih Iya. di Bidadari Surga. Terus gimana usaha kalian supaya ngebedain dari 1 dan 2 itu apa? Apa yang karakter kalian develop di sini nih? Oke. Kalau untuk karakternya aku Bang, kalau yang di Cinta Subuh tuh kan aku mungkin lebih agak pembawaannya lebih dimudain gitu kan. Terus kayak mungkin cara ngomongnya gitu yang anak-anak Gen Z banget lah gitu. Oh Gimana ya, iya, Gen Z? bener-bener. Kayak anak-anak muda banget lah gitu lah. 6'7". Tahu gak 6'7"? Enggak lagi Bang. Gak tahu ya? Enggak. Gue merasa Gen Z. gaul gue. Yang mana sih? Ada yang tahu gak 6'7"? Itu gen alpha banget itu di sekolahnya Alea, anak gue umur 6 tahun. Enggak lagi. Jadi kayak ngomong sesuatu yang keren gini. 6'7", Oh gitu. 6'7". Ya, gue juga gak tahu awalnya.
Terus maksudnya apa tuh? Nah, gue menelusuri akhirnya. Terus akhirnya? Gue telusuri dan ternyata ini semua berawal dari ada satu anak bule lagi nonton pertandingan basket. Oke. Nah, tim yang dia dukung itu menang. Setelah menang, nggak tahu skornya, nggak tahu apa, tapi pas udah menang, si anak bule itu di videoin bilang ini 6-7. Oh, akhirnya jadi tren ya? 6-7, nggak tahu itu skornya, nggak tahu apa. Nah, itu anak-anak Gen Alpha di sekolah dia kalau ngomong sesuatu yang keren, yang happy gitu 6-7. Skornya kali ya. Iya kali. Kita sih taunya yang Muda, Sigma, gua muda. Sigma itu kan ya, yang Riz, Sigma, Riz yang kayak gitu-gitu. Alpha. Mewing. Yang gitu-gitu. Ya Allah, dikit-dikit. Ruby, astaga. Ya ngomong apa ya? Oh ya Gen Z. Iya Oke. gitu. Jadi karakternya aja sih yang misalkan karakter dan penampilannya aku bedain sih Bang. Oke. Kalau yang di Kekasih Impian tuh alhamdulillah aku bercadar. Oke. Kalau yang di Bidadari Surga mungkin lebih syar'i sama lebih dibawanya agak lebih dewasa kayak gitu Oke. sih. Tapi ini setelah ada banyak film kalian berdua, termasuk Bidadari Surga ini, itu memang menjadi kesepakatan kalian kah kalau main film tuh maunya berdua atau boleh berpasangan sama yang lain apa gimana sebenarnya? Sebenarnya awalnya sih pengennya gitu ya. Sebenarnya bukan suatu keharusan. Cuman kalau misalnya bisa dibarengin kenapa enggak? Apalagi kan kita juga baru nikah. Pada saat itu ya. Iya, biar bisa bareng aja. Cuman seiring berjalannya waktu ada beberapa proyek yang ya udah kita udah masing-masing gitu ya. Oh, oke. Kebetulan waktu itu karena kontrak Awalnya bareng. iya, biar barengan aja sih ngabisin kontrak. Iya. Apa kesulitannya main sama suami sendiri di sebuah project? Kesulitannya karena jadi sometimes ya menurut aku tuh agak lebih monoton aja sih. Iya. Kayak marahnya kita kan udah sama-sama tahu kan, oh iya dia cara marahnya tuh kayak gini. Jadi menurut orang lain yang menonton, menurut aku ya udah akan terbentuknya begitu polanya. Oke. Gitu loh. Jadi itu Challenge-nya di sih situ. challenge-nya ya. Nah, itu tugasnya kita sebagai pemain untuk gimana caranya bikin supaya setiap judul tuh harus berbeda, lebih di situ sih. Oh, terutama kalau kayak di Bidadari Surga pasti ada scene-scene emosional juga ya? Iya, ada. Karena kan namanya juga drama kan. Ada. Berarti untuk scene-scene emosional gitu mungkin karakternya Ray pernah marah, Dinda juga pernah marah. Iya. Jadi artinya gimana nih takarannya supaya kayak nggak di rumah-rumah banget gitu. Betul. Jadi kayak ada Ini kayak marahnya kayak di rumah nih gitu kan ya. ini Dinda kayaknya. Tapi kalau misalnya Dinda lagi marah, Ya. cara paling gampang untuk bikin dia tenang lagi gimana? Paling gampangnya ya, Iya. ada beberapa cara kan. Wih, gila keren nih. Paling lihat-lihatan, Kalian lihatan? ketawa abis itu kita. Oh, kita ngapain sih kayak gini gitu ya? Enggak, jadi kadang kayak kalau lagi marah udah bete gitu kan. Pas lihat-lihatan, ketawa. Itu paling mudahnya. I see. Setelahnya itu paling apa ya? Paling mudahnya Ngelakuin lihat-lihatan. hal konyol gitu sih paling. Dia gampang ketawa soalnya. Oh, karena lagi marah diliatin malah jadi apaan sih gitu kali ya? Iya. Jadi lucu. Gitu kali ya. Kamu gitu rasanya? Iya kali ya. Ngalir aja sih sebenarnya. Iya gitu. Cara sih. paling mudah lihat-lihatan. Cara paling susah merem berarti kan nggak bisa. Cara paling susah tuh sebenarnya kalau lagi marah kasih makan. Karena kadang kan sumber kemarahannya karena dia belum makan. Oh gitu. Iya. kamu sering belum makan jadi marah. Aku tuh moodnya suka kayak berantakan gitu Kak. Kalau misalnya telat makan tuh ya, itu kayak udah pusing aja gitu sih. Nggak tahu Oke. kayak semua cewek gitu gak sih? Semua orang deh kayaknya, bukan semua cewek. Aku mau bilang iya tapi ntar dibanding-bandingin gitu. Tergantung sih. Aku kalau udah 60 hari sih biasa marah aku. Oh 60 hari. Kadang udah gak ada tenaga sih itu. Oke, kita balik ke Bidadari Surga lagi. Ini kan kalian udah bikin minimal 3 film lah yang udah bareng. Dan ini lagi-lagi soal drama kan. Iya. Perbedaannya apa sih sama film-film sebelumnya nih buat yang di rumah yang mungkin penasaran sama filmnya? Perbedaan di Bidadari Surga ini ya. Sebenarnya kalau untuk karakter Topan, Ya? ya nama aku Topan kan. Taufan. Tovan dan Nadia. Di sini tuh Tovan itu beda banget dari karakter sebelum-sebelumnya dan karakterku juga beda banget. Karena di sini dia apa ya? Selengean gitu loh. Karena kan mungkin dia biasa sama kamera, biasa sama reaksi-reaksi baru yang ketemu di jalan sama orang gitu random. Ya itu sih sebenarnya tantangannya sama kayak Dinda bilang mau ngebedain karakter sebelumnya sama setiap film yang kita peranin itu walaupun drama romance selalu punya value sama pesannya beda-beda masing-masing. Oke. Kayak gitu. Bisa dibocorin nggak kalau di Bidadari Surga ininya apa? Argumennya apa? Pesannya apa?
Mungkin ini buat apalagi kan era sosmed tuh sekarang lagi hits banget ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu nih kisah mungkin dibalik cerita teman-teman yang kerjanya di sosmed atau bisa jadi YouTubers atau apa atau yang suka sosial eksperimen, ini bisa banget jadi patokan gitu, bisa jadi tontonan yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Apalagi buat teman-teman nih di era sekarang yang agak kurang percaya sama dunia pernikahan, bisa juga nonton film ini gitu. Karena sejujurnya masih banyak juga kok pernikahan yang baik-baik aja gitu sih. Sama kan suka dibilang jodoh itu cerminan diri kan. Oke. Buktinya memang banyak banget juga sekarang pernikahan yang dihadirkan oleh dua orang yang punya latar belakang yang berbeda banget. Oke. Kalau misalnya orang yang suka ngelihat cerminan diri itu berarti ya udah kalau misalnya dia secara karakternya atau secara kebiasaannya, orang kan kadang bisa luas kan melihat itu. Cuman di sini tuh ya kita perbedaan tuh nampak banget, mulai dari aku yang YouTubers yang aku nggak ada pemahaman agama sama sekali, dan dia dengan anak yang pemahaman agamanya baik, aku yang biasa berinteraksi dengan orang-orang umum dan ngerasa setiap candaan yang aku buat itu adalah candaan yang lucu gitu loh, padahal sebenarnya itu buat diriku sendiri, sementara bagi dia itu hal yang sangat apa ya, kayak tersinggung gitu loh. Hal yang tabu. Iya, makanya sekalian pelajaran sih, mungkin teman-teman yang suka nge-prank gitu kan kadang di luar itu ya, candaan itu kedua belah pihak, bukan cuma satu pihak gitu. Berarti ini banyak soal sosial media juga ya? Sosial media. Cara bikin awalnya konten gitu. sosial media yang benar yang enggak gitu ya? Kalau untuk ngebedah gitu sebenarnya enggak, cuman mungkin pintunya lewat situ. Berarti tapi kalian sendiri aktif konten juga nggak? Aktif. Sebagai suami istri? Aktif. Oh, ada jadwal-jadwal khusus kah gitu atau sedapatnya aja atau? Setidaknya sih sekarang pengennya tuh seminggu sekali tuh ada yang diposting sih. I see. Itu bentuknya vlog kah atau konten pendek di TikTok Konten atau? pendek aja di Instagram sih kebanyakan. Terus kalau misalnya lagi konten bareng gitu, ini yang gue agak penasaran nih sama pasangan-pasangan yang konten nih. Gimana cara misahin kehidupan pribadi sama ini pas bikin konten tuh gimana tuh? Apa bisa-bisa aja? Sempat kesulitan gak sih? Sebenarnya kita nge-match energi keseharian kita aja sih. Makanya dari awal biar kita nggak terlalu terbebani ya. Dari awal tuh kita selalu ngevideoin apa yang kita jalanin ya. Sampai akhirnya mulai kesini mulai ada konsep-konsep yang udah harus diturutin kayak gitu-gitu. Tapi awalnya tuh dari energi kita ya, match energi kita. Makanya kalau misalnya kita bikin video sekarang, kalau Bang Radit lihat, udah kita kayak family aja, misalnya quality time kayak gitu terus di videoin. I see. Kayak gitu-gitu aja sih, kayak enjoy the moment gitu ya. Ada nggak konten yang tadinya kalian pikir nggak bakal banyak yang nonton tapi ternyata rame banget? Sebenarnya sih kalau aku sih nggak terlalu mikirin rame atau enggak sih Bang. Oke. At least tuh aku posting yang semoga bisa jadi dampak baik aja buat teman-teman semuanya gitu. Yang jelas kita udah sepakat kita nggak akan postingan yang masalah-masalah, contohnya masalah rumah tangga atau hal-hal yang negatif, lebih ke situ sih Bang. Lebih ke ya kita posting kehidupan kita gitu ya, tentang kayak romantis atau mungkin tips and trick gitu sih, tapi nggak yang kalau yang curhat-curhat gitu sebisa mungkin enggak. Iya sih, karena itu personal juga ya. Personal dan ya udah itu bagian dari bumbu pernikahan aja sih, dan bukan tanggung jawab kita buat ditampilin gitu. Oke. Nah sekarang anak ada 2. Iya. Yang paling gede umur berapa? 4 4 tahun. setengah. Pusing gak sih? Anak gue 6 tahun. Ini baru aja hari ini giginya goyang. Ya Allah. Giginya goyang yang atas, terus dia minta, kan udah goyang banget tuh. Daripada takut ketelan segala macam, dia minta dianterin ke dokter gigi. Terus Itu seharian udah pusing banget gue, karena ngatur jadwalnya kan juga ribet ya sama si Anissa segala macam. Tapi untung akhirnya udah dibawa sih. Udah copot berarti? Udah. Jadi argumen mulu. Papa ini kan nanti kan akan copot, jadi lebih baik kita ke dokter gigi aja Pak. Nanti supaya kakak nggak gini-gini. Kritis ya. Iya, anak-anak sekarang kayak gitu nggak sih? Iya benar-benar. Anak aku Tapi aja udah mulai gitu belum? bagus mulai. justru. Umur 4 udah mulai kayak gitu? udah mulai. Bahkan nggak cuma 2 tahun aja, yang 2 tahun setengah tuh udah kritis banget. Udah kritis banget. Ini politik Eropa nih seharusnya Ngaruh kayaknya. terlalu kritis tuh. Apa yang kalian rasain di anak umur 4 ini? Gue tiap hari nemu aja ada yang baru-baru dari mereka. Kalau kalian yang rasain apa sih? Iya sebenarnya setiap hari tuh ada pertanyaan yang baru. Terus kayak contoh kita kan sebenarnya kan lagi perkenalan ke dia tuh kan tentang agama kan ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita beberapa kali umroh kita bawa terus, jadi biar ada rasa, ada connecting dia yang ternyata kalau di sana tuh nyaman dan aku pengen ada terus di sana. I see. Gimana cara menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia utarakan karena apa yang dia lakukan? Mulai dari dia nanya,
Nabi itu di mana sih ayah gitu. Nabi itu ya udah nggak ada. Cuman maksudnya ajaran-ajarannya, sunnah-sunnah itu kekal sampai sekarang. Ketika kita bawa sholat di masjid dengan khutbah, dia bilang itu pasti Nabi ya. Kok Nabi berisik banget sih ayah? Gitu. Karena kan pakai toa gitu kan. Sama hal juga kayak mau ngajarin abang ini ya, bawa setiap ke masjid bawa duit buat dimasukin kotak amal. Nah dia ngulik tuh kotak amal tuh apa? Oh nanya kenapa harus dimasukin, kenapa Itu ini, buat kenapa siapa gitu. Akhirnya kan kita coba cari penjelasan yang simple tapi tetap poinnya dapat gitu kan. Akhirnya aku bilang ini kotak amal bisa berguna untuk keperluan umum, keperluan umat. Atau contoh gini, paling simpelnya masjid bocor, itu dibenerinnya pakai duit yang ini. Jadi abang sama aja kayak bantu renovasi tempat sholatnya kita semua gitu. Oh terus Pas di mobil dia ngomong sama driver, dia bilang, Om Bembeng tuh kalau rumahnya bocor tenang aja, ada kotak amal kok. Terus iya sih sebenarnya hal-hal kayak gitu yang nggak salah juga kan, karena kan dia nyerapnya kan segitu gitu. Iya tapi, sih. Tapi kata si Beng Beng apa? Asik berat dia bilang. Asik berat, Beng Beng. Nggak cuman gimana caranya kita bisa nyambungin setiap pertanyaannya dia dan akhirnya jangan sampai ngaco aja sih. Makanya kita dipaksa untuk jadi ngulik juga gimana nih buat balas-balasan pertanyaan sama anak seumuran dia. Iya lagi. Iya lagi. Ya Bang Radit gitu juga kan? Iya sama persis kayak gitu. Semua hal ditanyain sama dia. Teman udah ada teman juga. Udah ada teman. Terus udah akrab sama temen ya, pengen main ke rumahnya apa segala macam. Anak gue juga. Banget. Kadang kangen sama si ini, minta main ke rumahnya. Jangan kan itu Bang, kayak ini tuh pulang sekolah aja nih kan suka ada kayak bazar kan. Terus dia udah ngajakin temen-temennya, nanti kita janjian ya di bazar ya. Oh banyak, di sekolah dia banyak buzzer. Iya ada bazar. Oh bazar. Bazar banget. Banyak bazar. Ada bazar. Kita janjian ya bazar ya, ketemu di bazar ya. Keren udah banget kayak ya. gitu Bang. Kayak ini buset ini 4 tahun loh, tapi udah bisa kayak gitu kan. Tapi janjian dulu baru izin. Iya janjian dulu baru izin. Jadi habis janjian izin, ayah bunda boleh nggak ke bazar? Udah janjian sama ya udah janjian. Oh itu persis kayak Alea juga kayak gitu. Dia datang ke ibunya bilang mama harus minta izin ke ada temannya orang Korea gitu, minta izin ke si ini untuk main ke rumahnya dia. Mama telepon ibunya. Kenapa harus mama telepon ibunya? Ya soalnya kakak udah janjian sama dia. Jadi mama yang harus sekarang naik ke ibunya, ngomong ke ibunya. Lah lu kan yang minta janjian, kok jadi gue yang harus tiba-tiba nelpon ibunya apa segala macem gitu. Akhirnya nanti deh pas mama ke sekolah, baru si Anissa ke sekolah ketemu ibunya baru ngobrol. Padahal mereka udah ngatur duluan, dua anak itu udah ngatur duluan. Nanti hari ini nih. Jadi secara formal ibunya dikirim. Tapi maksudnya mereka tuh ini sih ya, trik Kacau gitu sih. ya, tricky ya. Iya. Udah pernah kena trik-trik anak belum? Udah Banyak sih seringnya. Syaka ya. Syaka tuh Masya Allah Apa triknya dia? Muji-muji dulu baru dia minta gitu atau gimana? Oh iya itu Bahkan mah yang udah pasti. yang kecil juga sekarang mujinya udah next level banget. Oh gimana tuh? Ya, Bunda cantik. Iya. Bunda. Adik sayang banget sama Bunda. Bunda boleh nggak Bunda? Langsung gitu. Baru kita bilang enggak. Gitu. Karena pertanyaannya ada dua, jawabannya ada dua, boleh apa Boleh enggak apa gitu. enggak. Cuman sekarang anak-anak tuh pengennya dibolehin terus kan. Iya lagi. Terus Syaka juga ya. Syaka. Kalau Syaka ini trik ke adiknya atau ke temennya, misalnya dia punya makanan yang dia suka nih, contohnya kerupuk ya. Contoh, ini Kerupuk? contoh. Iya, Oke, contoh. contoh. Dia orang Palembang soalnya. Contohnya kerupuk. Terus misalnya temannya mau atau adiknya mau gitu kan. Ini tapi tidak baik, nanti kamu bisa batuk gitu. Padahal sebenarnya kerupuknya itu dia lagi makan dan dia emang mau Pengen simpan lagi. buat diri dia sendiri. Pinter. Jadi dia mengakalkan dengan cara, Bunda Kaba tidak boleh kan nanti Kaba batuk gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi Atau bilang nggak enak. Iya dia. Papa ini nggak enak Papa nggak usah nyobain. Iya, Iya kayak kan? gitu. Kayak beli mainan juga kan. Dia kan suka banget sama dinosaurus sama megalodon. Ini hiu. Iya. Iya. Hiu yang gede. Iya. Akhirnya kalau beli mainan, kalau bukan dinosaurus ya megalodon. Oke. Nah, kita punya aturan kalau mau ambil satu ya. Iya. Buat next lah kalau buat yang lain. Ketika dia ngambil satu kalau misalnya ada yang nggak ikut ya udah dia pilihin satu buat adeknya. Dan dia pasti ngambil megalodon. Kita kan nanya, alasannya apa sih? Karena gini ayah, megalodon tuh bagus banget. Apalagi adek tuh kan suka banget megalodon gini. Jadi dia ngejelasin. Sebenarnya sisi lainnya kita ngerasa ada ruang untuk bagus juga nih edukasinya masuknya lewat sini nih gitu kan. Tapi Tapi
Itu bukan ternyata yang dipilih adeknya. buat dia. Bukan yang dipilih Iya. adanya. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena brothers kali ya. Iya. Kadang tuh apa yang diarahin abangnya, adanya mau aja. Iya. Nggak protes ya. Nggak protes. Dua-duanya laki-laki ya berarti. Lagi-lagi dulu ya. Gue tuh kena tuh kemarin tuh ulang tahun ke-41 tuh. Dateng ketemu. Sekarang berapa Bang? 41. Kok sedih mukanya? Nggak, baru 41 kok. Baru. Baru. Ini pas ulang tahun ke-41 persis kemarin itu nyamperin mereka kan ke hotel kan, lagi pada liburan. Nyamperin aku pergi ke tempat lain dulu, terus akhirnya nyusul ke mereka naik pesawat, nyampe di hotel mereka. Terus si Alia ngasih kado. Ini untuk papa, kita beliin buat papa. Itu Pokemon Mew yang bisa dirakit gitu warna pink. Oh, oke. Oh makasih ya kak segala macam. Ternyata mereka yang mau ngerjain itu. Ya. Udah kebaca lagi bajunya. Iya. Jadi pas ibunya nanya kita harus beliin kado buat papa, dibeliinnya itu. Bilangnya buat papa. Iya, Tapi sebenarnya buat dia juga. Berarti gue posisinya kayak adiknya ini. oh iya sih. Kita emang Agak bertiga ditumbalin saudara gitu ya. sih. Lagi orangnya pink juga kan sayang. jadi kayak seumuran gue sama mereka. Oh, berarti bisa ditiru sih kalau pengen sesuatu kayak gitu ya. Kayak contoh pengen beli pengen beli sesuatu. Jersey bola. Pura-pura buat kamu, iya kan? Ujungnya buat kita. Nggak dong, Iya. nggak boleh dong itu dong. Nggak boleh dong. Masa pakai trik anak ketahuan juga. Tapi mereka udah tahu belum kalau pekerjaan kalian adalah pemain film gitu atau public figure? Karena kan apalagi sekarang Bidadari Surga kan lagi promo nih, mau tayang di bioskop tanggal berapa sih di bioskop? Tanggal 15 Januari. 15 Januari, bentar lagi bahkan. Mungkin nanti ada premier dan lain-lain gitu. Mereka udah punya konteks itu belum? Bahwa nyokap bokap gue nih pemain film apa segala macam. Tahu sih ya. Udah ngerti ya? Udah ngerti, bahkan anak-anak tuh udah sering dibawa buat photoshoot gitu-gitu juga beberapa kali. Mereka udah ngerti bahwa ini photoshoot nanti akan tayang, akan Di ada TV ini atau di di- TV, Iya, gitu. orang kenal gue itu Iya. ngerti ya dia ya. Udah ngerti. Oh. Bahkan tuh kadang suka gini nih mungkin dengerin ini kali ya temen-temennya atau apa. Bunda ayah, abang tuh anak artis kan ya gitu. Iya, di sekolah tuh bilang ya udah abang anak artis gitu. Cuman tuh kita PR-nya gitu ya, kayak kita mau ngejelasin nothing spesial gitu loh. Kita bekerja juga sama kayak orang-orang tua yang lainnya gitu. Iya. Makanya di masuk penjelasannya kayak, nah itu tuh pekerja seni. Jadi kayak seniman apapun itu tuh ya bilangnya artis. Oh gitu ya, artis tuh bukan di TV ya. Ada juga yang di TV, ada yang enggak kayak gitu-gitu. Cuman Iya, jadi tuh bingung kayak sih emang. jadi kayak ini. Jadi dia suka kayak dia sendiri yang ngomong-ngomongin ke orang-orang, bang anak artis kayak gitu-gitu loh. Jadi aku kayak, nak nggak usah dibilangin kayak gitu juga nak. Itu kan cuman iya aku sampai kayak gitu bang. Oh iya, pernah dia? Iya sampai dia kayak gitu. Lucu banget lagi. Bahkan gurunya tuh sampai ngomong juga ke aku, iya kadang-kadang Syaka suka ngomong kayak gitu bun, katanya gitu. Oh iya maaf ya ustazah, aku sampai bilang kayak gitu sama guru-gurunya. Karena aku nggak enak kan bang, maksudnya ya dikirain oke di rumah sih, gitu loh. di rumah diiniin. Diiniin Kamu kayak harus gitu. sebarkan kalau kita keluarga artis, kita anak artis, kamu Soalnya kayak adeknya juga ya. Adeknya tuh lagi seneng banget bilang mahal. mahal. Aku nggak tahu dia dengar mahal dari mana. Pokoknya aku mahal. Aku Abang mahal. Iya. Oke. Terus kita kayak, waduh dia dengar dari mana ini mahal ini. Mahal. Akhirnya kita berusaha cari mahal ini yang artinya bagus. Kita nemu bahasa Filipin ya. Mahal tuh apa? Sayang bukan Sayang. sih? Sayang. Sayang. Jadi ya udah kasih tahu ke dia, mahal itu sayang karena kan kita nggak bisa stop dia bilang mahal. Oh. Semakin Jadi di stop semakin jadi. Iya, jadi kita bilang, "Dek, mahal tuh sayang." Bahasa Filipin. Bahasa Filipin. Ya, daripada dia menyimpulkan yang lain dulu kan. Oh tapi emang kalau mahal artinya tidak murah gitu, resikonya apa kalau dibilang? Sebenarnya lebih ke ini sih, ketika dia sudah tahu perbedaan mahal murah untuk umur dia yang segitu dan otak dia yang mungkin belum bisa lebih bijak lagi ya. Takutnya akan jadi standar gitu loh. Oh paham, jadi maksudnya dia bisa bilang, oh ini mahal nih, Iya, ini mahal nih, ini mahal. murah gitu. Sementara kan cara Iya dia lagi. ngucapin di publik itu kan kita nggak, walaupun kita nggak bisa kontrol orang, cuman ini tanggung jawab kita buat dididikan. Gimana cara dia ngomong, tiba-tiba kayak, ini yang mahal, ini murah, ini punya kamu murah, mahal itu kan. Iya paham. Jangan kan itu yang masalah bau aja tuh. Oh iya. Itu tuh dia dapat omongan bau tuh dari teman-teman gimnastiknya. Oke. Iya. Nah itu sampai sekarang kalau ngomong, kalau lagi sebel nih bunda bau
kayak gitu, ayah bau kayak gitu. Aku jadi kayak, nah kamu dapat kata-kata itu dari mana gitu loh, maksudnya kok bisa sampai ngomong kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa bau, tapi kalau emang bener gitu loh, penataannya tuh bener gitu. Kalau misalkan untuk ngejek atau marah sama orang tuh itu nggak baik, aku bilang gitu. Kalau memang kamu ada sesuatu yang kamu penciumannya kurang enak, kamu bisa bilang aromanya tidak enak gitu. Aku Sebenarnya sampai bau tuh dari kita digituin juga gitu sih, loh. bau. Nggak Karena dari kan, temen sekolahnya juga. ya cuman kayak di rumah kan kita suka kayak, ini bau apa ya? Kayak paling Even gitu. itu bau masakan atau apa, cuman dia Tapi nggak dalam konteks itu jelek kan. Iya, Kalau di rumah kan. iya gitu. Cuma Makanya mau apa. makanya di rumah kita juga jadi itu ya, kayak ditegur sama si anak itu untuk kayak ya udah berarti kita memperbaiki kosakata kita lagi nih. Iya gitu Ya, emang sih. susah sih jadi orang tua mah zaman sekarang karena informasi ada di mana-mana. Iya, Dia benar. bisa ngomong di mana-mana. Kadang nonton di YouTube Kids saja masih Ada. suka Benar, ada benar, yang benar. lewat kan. Oke, nah tapi nanti pas premier Bidadari Surga ini mereka diajak kah datang juga atau gimana? Diajak Datang, Oh. selalu kita ajak, Setiap premier mereka datang selalu datang. dan selalu kaget nggak kayak kok rame banget nih orang nih gitu. Banyak Enggak. pertanyaan gitu sih ya. Iya lebih kayak ini siapa gitu, atau Apalagi kalau misalnya Bunda aku- tadi ngapain gitu aja sih. Kayak waktu aku kan juga nyanyi kan bang, tapi sekarang lagi istirahat. Dulu tuh kalau aku lagi manggung, anak-anak tuh aku suruh bawa. Jadi biar lebih Nonton. biar dia nonton, biar dia ngelihat how to di atas panggung seperti apa kayak gitu. Itu buat percaya diri aja sih. Oke, kita balik ke filmnya lagi Bidadari Surga tayang 15 Januari. 15 Januari. Cocoknya buat yang kayak gimana nih nonton film ini? Apa sudah berkeluarga atau Bisa ditonton dari 13 tahun ke atas. oh, itu ratingnya 13 plus. Iya 13 plus. Jadi buat teman-teman nih yang pengen nonton, terus mungkin yang masih sekolah atau kuliah yang nggak percaya sama dunia pernikahan bisa banget nonton film ini juga. Dan ini juga ada hiburannya sih Ada ya. Jadi hiburannya kayak juga, drama komedi. romantis komedi. Karena ada anak komik juga tuh si aduh siapa lagi? Bang Babab. Tommy Babab. Tommy Iya, Babab. Tommy Babab ya, Tommy Babab. Gue udah lama tuh nggak ketemu dia pas lihat trailernya kayak Ada dia. wah apa kabar nih si Tommy Babab. Seru banget juga tuh dia. Iya. Masih inget nggak pas syuting sama dia? Masih. Lucu ya lah. dia? Lucu. Dia lucunya natural, jadi kayak asbunnya tapi lucu gitu. Oh iya? Iya. Oh itu berarti di film ini komedinya tuh antara Om Indro sama Tommy gitu? Iya. Antara aku sama teman-temanku juga. Jadi aku punya geng. Oh. Geng yang ya kameramen, yang iniin ide. Kita suka brainstorming tentang bikin konten apa nih, itu apa kayak gitu. Akhirnya Itu ada mereka yang Bang nemenin Tommy aku ya. buat naklukin Pak De Indro. Lah, iya yang bapaknya kan? Iya bapaknya dulu kan. Kaget gue. Naklukin Bade Indro mau dikawinin. Naklukin bapaknya supaya dapat restu Restu buat anaknya. sama Dinda. Oke. Nadia. Sempat refreshing lagi nggak di masa promo film ini? Sempat nonton filmnya lagi kah atau apa? Jujur kita belum nonton filmnya bang. Di cut yang pertama pun nggak? Editing Nggak. pertama pun nggak? Nggak. Wah ini pasti seru banget pas premier ya? Bener. Kapan sih tanggal berapa premiernya? Tanggal 9. Tanggal 9 premier, 15 tayang kan? 15 tayang. Jadi pas 9 Januari kalian akan lihat, oh ini 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang dirangkainya lalu. kayak gimana gitu kan? Dan kita juga masih beda banget. Maksudnya Beda kayak Dinda baru habis lahiran. Aku juga waktu itu giginya masih agak maju. Jadi kayak Oh, iya? dimundurin kayak gitu-gitu. Jadi Oh. beda banget. Terus kayak ya udah kayak anak-anak kita ya. Iya Kayak kayak masih anak bocah kecil ya? gitu sih Padahal sebenarnya. 4 tahun yang lalu ya itu. 4 tahun yang lalu. Dan aku kan habis lahiran bang. Jadi Mungkin 4 tahun lalu tuh kan masih- baru awal nikah. Kan setelah menikah tuh ada perubahan gitu gak sih? Iya sih, pasti sih. Iya kan? Pasti. Coba perubahan dia setelah anak lahir. Ada nggak yang kamu lihat dari Ray? Wah, setelah anak lahir tuh dia jadi lebih ini, lebih itu, lebih perhatian, lebih apa? lebih peka aja kali ya untuk hal-hal. Ya alhamdulillahnya sih dari dulu pas anak-anak lahir tuh kayak misalkan mau bikin susu anak atau mau ganti popok itu semuanya tuh dia yang lakuin tuh. Oke. Bang. Enggak semuanya sih, maksudnya aku juga tapi di saat aku butuh Bantu tuh lah, pasti selalu bantu. ada. Alhamdulillahnya itu sih. Kalau yang perubahan-perubahan yang terlalu signifikan paling lebih ke tingkat dewasanya kali ya bang ya. Oh iya, itu diukur dengan? Kalau dulu mungkin cara nanggepin kalau lagi ada masalah antara aku sama Ray gitu ya, itu kan maksudnya ya awal-awal pengenalan kan, Proses lah jadi ya. proses. Kalau sekarang mungkin lebih dewasa aja sih. Kalau buat Dinda apa nih? Ada perubahan nggak? Ada sih. Dinda tuh orangnya lebih apa ya? Lebih luas lagi cara dia memandang segala sesuatu. Oh iya. Dulu tuh kayak berdasarkan dia aja udah generalisir gitu. Cuman sekarang tuh dia kayak belajar buat kalau ada problem ngelihat dari sisi yang sananya juga gitu. Kenapa sampai terjadi itu, dan makin kesini itu buat diajak komunikasi tuh makin enak.
Iya. Karena sudah tahu apa ya, rumus kita tuh kita udah punya rumus sendiri. Oh, apa tuh rumusnya? Jadi kayak apapun itu tuh masalah tuh sebenarnya datang bukan untuk dibubarin tapi untuk diselesaikan kan. I Itu kan see. utama dulu tuh. Makanya kita kayak kalau ada apa-apa coba kita kulik sisi positifnya dulu nih. Oke. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Emang kalau dulu gimana? Dulu mungkin masih banyak emosi dan ego kali ya. Begitupun Karena aku masih sih muda sebenarnya. kan. Akhirnya kayak sisi positif terus solusi gitu. Karena kan sebenarnya kayak kalau kita nggak fokus ke solusinya ya udah kita akan kemana-mana gitu. Bener juga sih, karena di umur-umur 21, 22 sih aku juga ngerasa kayak gitu sih. Iya kan? Kayak kadang ngerasa, wah ini pandangan gue nih yang bener nih. Karena kan masih muda juga kali ya, masih baru tahu dunia, baru ngelihat gitu pada saat itu. Jadi emang butuh pendewasaan juga sih. Kalau Kanisa dulu pasti kamu umur berapa bang? Dia 26, 25 kalau nggak salah. Umur segituan sih. Tips dong buat yang mau nikah muda. Misalnya ada yang 23, 21 juga. Ada tips Kamu nggak? aja. Tadi berusaha memandang hal dari banyak yang baik, sisi. Oh ini kita baru obrolin kemarin ya. Apa tuh? Soal stop normalize wonderful. Oh. Apa tuh maksudnya itu? Jadi jangan terlalu menormalkan segala kebaikan in a good way. Kayak contoh kayak kita tuh kadang ngerasa kalau misalnya kayak lingkungan kita ini udah baik nih. Once ketika mereka membuat hal yang standar, kita ngerasa ada yang kurang dan itu berupa tanggung jawab mereka harus ke kita gitu. Oke. Padahal sebenarnya dengan standar aja tuh mereka udah baik. Oh. Kadang kita kayak di rumah tangga mungkin misalnya segala sesuatu apa-apa diambilin gitu kan. Satu waktu ketika mungkin dia lagi capek atau apa kayak gitu. Ketika dia nggak bisa ngambilin, kita ngerasa itu perubahan yang salah. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu kecuali dia nyakitin ya. Artinya kan bukan berarti dia malah menjadi Tanggung jawab. menurun ininya, sayangnya gitu kan maksudnya betul, kan. iya. Hanya karena satu aspek itu lagi nggak ada karena capek, Iya. bukan artinya sayangnya jadi nggak ada di saat itu gitu. Makanya I mungkin see. pesan singkatnya tuh lebih ke notice sama kebaikan-kebaikan kecil aja sih. Iya. Ya, itu tetap kebaikan bukan tanggung jawab orang ke kita gitu. Iya. Jadi tambah rasa terima kasihnya lebih ada lagi gitu. Ya nggak sih. Wah seru banget. Terima kasih udah mampir ke sini. Semoga ketemu kalian lagi sering-sering di acara keluarga. Keluarga Palembang. Keluarga Palembang kita ini. Tapi ya makasih sekali lagi udah mampir. Filmnya bisa ditonton tanggal 15 ya tadi. Januari. 15 Januari 2026. Itu trailernya udah ada, jadi tinggal di search aja. Bidadari Surga bisa ditonton trailernya. Good luck buat semuanya. Good luck buat semua projectnya. Terima kasih. Beradi. Dadah.